Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan di dalam sholat ya, yang berkaitan dengan berdiri. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-qiyam, berdiri tatkala sholat. Dan ini termasuk ke dalam rukun sholat. Dan rukun sholat, kalau kita coba cermati, bahwasanya rukun sholat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama rukun qauliyah, yang kedua rukun fi'liyah. Rukun qauliyah, rukun yang berupa ucapan. Contohnya apa? Contohnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram gimana? Allahu Akbar. Itu kan ucapan Allahu Akbar. Kemudian qiraatu al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ini juga termasuk rukun di dalam salat. Yang selanjutnya at-tasyahhudu al-akhir. Tasyahud akhir. Ini juga termasuk rukun. Jadi jangan sampai kemudian ditinggalkan ketika kita sedang tasyahud akhir, tidak membaca tasyahud. Kemudian yang selanjutnya as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir, di tasyahud akhir. Ini juga termasuk rukun. Ini tadi yang sudah kita sebutkan adalah contoh-contoh rukun qauliyah yang berupa perkataan. Adapun rukun-rukun fi'liyah itu adalah sisanya. Di antaranya adalah al-qiyam, yaitu berdiri. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya kita ketika salat harus berdiri? Dalil-dalil Al-Quran mana? Dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW itu mana? Ya, maka kita sebutkan yang pertama dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Dan peliharalah, peliharalah semua salat. Kemudian was salatil wusta, dan salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam salatmu dengan khusyuk. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Berkata para ulama tafsir, diantaranya adalah Al-Baghawi, ya, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wal qunutu, yang dimaksud dalam ayat tadi qanitin, al-qunut maksudnya adalah tulul qiyam, yaitu berdirinya lama. Kemudian Muqatil bin Sulaiman berkata juga, tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa qumu lillahi qanitin, maksudnya adalah qumu fi salatikum lillahi muti'ina, berdirilah kalian dalam salat kalian dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdiri di dalam salat, kita sejatinya sedang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diantaranya adalah Imam Syafi'i. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalati qa'iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan salat dengan berdiri. Wa inna ma khutiba bil fara'idhi man ataqaha. Bahwasanya kewajiban yang tadi untuk berdiri ini ditujukan kepada orang yang mampu untuk berdiri. Fa idza lam yutiqil qiyama shalla qa'idan. Kalau nggak mampu untuk berdiri, maka salatnya sambil duduk. Ketika kita nggak mampu untuk salat sambil berdiri, mungkin karena sebab sakit, mungkin karena sebab sudah tua, ya, maka salatnya sambil duduk. Fa illam yutiq shalla muttaji'an. Kalau nggak mampu duduk juga, maka salatlah dalam keadaan miring ke kanan. Ini adalah di antara rukhsah, keringanan
yang diberikan oleh syariat kita. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya agama Islam ini agama yang mudah. Karena sebagian orang subhanallah menganggap bahwasanya agama Islam itu agama yang susah. Banyak sekali aturan. Aturan banyak dari mana? Iya, memang kita manusia harus diberi aturan. Kalau nggak ada aturan nanti kita akan berbuat seenaknya saja. Nggak ada hal-hal yang membatasi kita. Sholat kita bayangkan, dibandingkan dengan waktu selama satu hari 24 jam. Sholat itu berapa menit sih? Sholat paling kan 10 menit, 15 menit, dikali 5 kali. Paling jatuhnya cuma 50 menit, atau lebih dari itu. Cuma 1 jam. Dibandingkan dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hari. 24 jam, sholat hanya 1 jaman. Dan di sana juga ada rukhsah, ada keringanan bagi orang yang nggak mampu untuk berdiri, ternyata diperbolehkan oleh syariat untuk duduk. Bahkan orang yang nggak mampu untuk duduk diperbolehkan untuk sambil berbaring. Dijelaskan juga bahwasanya kalau nggak mampu berbaring dengan isyarat. Ya, kalau nggak bisa isyarat, berarti sudah sepantasnya untuk disalatkan. Maka jangan sampai kemudian kita melalaikan kewajiban kita yang paling utama ini, itu mengerjakan sholat. Dan kita juga harus tahu bagaimana tata cara yang benar untuk mengerjakan sholat. Di antaranya kita sedang membahas tentang al-qiyam. Qiyam itu seperti apa? Ya, berdiri itu seperti apa? Ini adalah dalil dari Al-Qur'an bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Kemudian dalil yang lain yaitu dalil dari Nabi kita Muhammad SAW, minas sunnah, dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu qala kanat bi bawasir, sesungguhnya dulu saya sedang punya penyakit wasir. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis salati. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salat. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Shalli ini adalah fi'il amr, perintah. Berarti hukumnya wajib untuk berdiri. Fa'il lam tastati faqa'idan. Kalau kamu nggak mampu untuk berdiri, maka duduklah. Fa'il lam tastati fa'ala janbin. Kalau nggak mampu untuk duduk juga, maka berbaring. Nah, ini kalau kita tarik kesimpulan dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya salat dengan berdiri itu hukumnya wajib. Begitu juga ada riwayat dari Ibnu Mundir, ijma' para ulama. Wa ajma'u ala anna fardhu man la yutiqul qiyama ay yusalliya jalisan. Para ulama itu sepakat, setuju bahwasannya orang yang gak mampu sholat untuk berdiri, maka sholatnya sambil duduk. Dan ini menunjukkan dalil-dalil tadi, Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma'. Ini menunjukkan bahwasannya hukum berdiri tatkala sholat wajib. Maka jangan sampai kemudian kita bermudah-mudahan tatkala mengerjakan sholat kita langsung duduk. Maka ini tidak dibenarkan. Karena bisa jadi ya, di sana ada orang-orang atau mungkin kita sendiri bermudah-mudahan tatkala mengerjakan sholat, kemudian ketika sholat wajib langsung duduk. Nah, bukannya tadi ada hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya kalau nggak mampu itu dikerjakan sambil duduk? Iya, kita katakan iya, tapi di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ketika kita sholat berdiri, dikatakan berdiri kan ketika punggung kita itu lurus ya. Ketika punggung kita lurus tegak, maka ini berdiri yang benar. Adapun kalau berdirinya condong, ya, dan dikatakan bahwasanya itu tidak berdiri, maka sholatnya nggak sah. Atau mungkin sambil senderan ke samping, ya,
sambil ke belakang, sambil senderan dan sebagainya, yang menyebabkan perbuatan seperti ini tidak dinamakan bahwasanya orang ini berdiri, maka sholatnya gak sah. Sholatnya gak sah. Terus gimana yang dikatakan sah? Para ulama menjelaskan ya, bahwasanya ketika seseorang dia tidak mampu untuk berdiri, maka dilihat apakah dia kebiasaannya memang gak bisa berdiri. Artinya apa? Artinya memang kegiatannya duduk terus di atas kursi roda misalkan. Maka orang yang seperti ini sholatnya sambil duduk. Adapun orang-orang yang masih bisa berjalan, orang-orang non sewu, mohon maaf, biasanya orang-orang yang sudah tua atau orang yang sedang mengalami sakit, itu kan biasanya ada orang-orang yang dia kepayahan ketika berjalan. Tapi ya, walaupun susah payah dan hal itu tidak menambah rasa sakitnya, dia tetap wajib untuk sholat sambil berdiri. Gimana kalau ketika sambil berdiri kemudian tambah rasa sakit yang begitu sangat? Maka yang pertama harus dikerjakan ketika takbiratul ihram, gimana? Berdiri, sambil berdiri, Allahu Akbar. Kemudian ketika di tengah sholatnya ternyata sakit, ya sakit banget, maka kemudian duduk. Gimana kalau orang yang sakit bisa berdiri, tapi ketika ruku maupun sujud dia nggak mampu, ya ruku sama sujudnya dikerjakan sambil duduk. Ketika berdiri, ya, ketika ruku sama sujud, maka karena susah mungkin naik turunnya dan lain sebagainya, maka sholatnya ketika ruku dan sujud sambil duduk. Karena apa? Karena sebagian orang itu bermudah-mudahan tatkala mengerjakan sholat, dia kebiasaannya bisa jalan, bisa berdiri, kemudian justru malah sholatnya langsung sambil duduk. Dan ini kewajiban, siapa kewajiban kita semua untuk mengingatkan orang-orang yang seperti ini. Maka ingatkan, mohon maaf, sholat yang seperti ini tidak sah. Karena saya melihat bahwasanya jenengan misalkan itu bisa jalan-jalan. Maka ketika sholat berdiri. Ketika nanti ada rasa sakit karena tidak mampu, maka boleh duduk. Adapun untuk sholat sunnah, maka diperbolehkan untuk duduk sekalipun sedang sehat. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sifat salat Nabi Muhammad SAW. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Dan Nabi Muhammad SAW senantiasa salat malam panjang dalam keadaan berdiri. Wa lailan tawilan qa'idan. Dan pernah juga beliau salat malam panjang dengan duduk. Begitu juga tatkala Nabi Muhammad SAW safar, beliau salat di atas tunggangannya. Akan tetapi di sana juga ada hadis yang menjelaskan, yaitu hadis dari Imran radhiyallahu taala anhu, bahwasanya waman shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi. Barang siapa yang salatnya sambil duduk, maka pahalanya pahala setengah dari orang yang salatnya sambil berdiri. Ini adalah tata cara hal-hal yang berkaitan dengan berdiri. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk tidak bermudah-mudahan ketika mengerjakan sholat. Ketika kita masih sanggup untuk berdiri, tegakkan tubuh kita. Lurus, Allahu Akbar, ya, berdiri, tegak. Kalau nggak mampu, ya lihat kondisinya. Kalau memang kita masih bisa jalan, sholatnya sambil berdiri, Allahu Akbar. Kemudian dirasa ada sakit di tengah-tengah sholat, maka kemudian duduk. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.